Kalau saran saya yang stres psikologis, saya ada solusinya. Apa tuh, Pak? Kalau angkat beban, pusing banyak utang, lari. Pusing ditolak cewek atau ditolak cowok, push up. Gagal nikah. Deadlift. Itu olahraga paling top. Namanya aja deadlift. Angkat mati. Berat. Dimarahi bos. Bench press. Pak, diam aja, Pak. Bentar, lagi ngatur jam. Katanya suruh mulai. Bentar. Kan Bentar. Ini loh, lagi ngatur jam. Darol ya? Selin kali ya Kim Oge ini. udah 11.05. Bentar. Tak ding-ding loh. Salah kan? Kelewatan ini. Ini nggak bisa diputar balik masalahnya. Berarti buka puasa lebih cepet dong. Iya. Ini jam berapa sih? 11.56, Pak. 11.56. Iya. Syuting ini dilakukan tanggal 7 Maret ya? Iya. Ntar 11.56, ntar dikit lagi. Ya udah 57 sekarang. Itu. Kesempatan puasa saya yakin. Tanggal 7. 7, Pak. Oke, lupa aku mau ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf seringannya. Kembali di Tanya Jawab Mitos Fakta. Maaf ya, kemarin-kemarin banyak netizen tanya, kok wawancara terus? Kenapa jarang mitos fakta? Ya jawabannya itu video bang konten, karena terkait kesibukan. Kesibukannya ngapain? Meratapi Liverpool. Ya meratapi Liverpool, jadi nggak mood buat tag ya. Kerja aja nggak mood, apalagi tag konten. Ayo mau tanya apa? Mau nanya, Pak. Emang benar stres itu bisa bikin berat badan naik? Bisa ya, bisa enggak. Ini kita anggap ya stresnya stres psikologis ya. Jadi bisa ditekankan, sebenarnya ini ranahnya di sejawat saya ada 2, di psikolog dan psikiater. Pada dasarnya stres psikologis itu adalah sebuah pressure yang terjadi pada tubuh kita, dan tubuh kita harus mencari tahu cara menanggapi hal tersebut. Dan reaksi per orang itu beda-beda, cara defense mekanismenya beda-beda. Tapi yang jelas stres psikologis itu membuat kita tuh jadi active flight and fight response. Jadi sistem adrenalinnya meningkat dan sistem untuk saraf simpatisnya meningkat. Akibatnya apa? Ya kita akan kecenderungan lebih lapar, lebih standby, lebih sering pipis, terus lebih kering bibirnya. Jadi kita akan cenderung, ada beberapa orang yang defense mekanismenya jadi sering makan, even dia nggak olahraga. Karena kan tubuhnya nganggapnya flight and fight response. Kayak orang mau lari atau angkat beban, habis lari atau angkat beban lapar banget biasanya. Nah sama seperti itu, tubuh taunya flight and fight response, jadinya lapar terus. Yang terjadi adalah dia makan. Akhirnya makan ini menenangkan, yang akhirnya jadi overweight. Itulah buat teman-teman sekalian, kalau saran saya yang stres psikologis, saya ada solusinya. Apa tuh, Pak? Kalau angkat beban, pusing banyak utang, lari. Pusing ditolak cewek atau ditolak cowok, push up. Gagal nikah. Deadlift. Itu olahraga paling top. Namanya aja deadlift. Angkat mati. Berat. Dimarahi bos. Bench press. Kesel sama lawan kerja. Sparring mini soccer. Kesel sama bos. Tantang badminton. Menuju Indonesia. Atletis. Fit. Lapar coy, kan puasa. Itu saya. Masa. Next.
apakah hipertensi mempengaruhi GERD ataupun juga sebaliknya? Dari GERD bisa mempengaruhi hipertensi? Jawabannya itu bisa berhubungan, tapi indirect. Jadi ketika GERD atau gastroesophageal reflux disease, itu kan asam lambung kita reflux sampai ke atas. Dan akhirnya memicu rasa nyeri terus-menerus. Nah, di esofagus ini atau kerongkongan kan banyak pembuluh darah, banyak. Kalau misalkan terjadi terus-menerus, luka bakar akibat asam lambungnya ini terus-menerus, akhirnya esofagus ini bisa menyebabkan bengkak dan pembuluh darahnya pecah, yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan vaskular. Nah, jadi akhirnya gangguan vaskular ini yang akhirnya terus-menerus bisa menyebabkan hipertensi. Tapi jauh banget. Kalau orang GERD tiba-tiba hipertensi itu setahu saya dalam waktu singkat jarang terjadi. Makanya spesialisasinya berbeda. Walau sama-sama di internis, satunya spesialisasinya di jantung pembuluh SPJP, satunya di internis di bagian gastrointestinal. Jadi buat teman-teman sekalian yang hipertensi dan GERD, nggak usah terlalu panik. Takutnya panik ini akan memicu GERD-nya malah naik dan hipertensi jadi naik. Tapi ada satu makanan dan minuman yang bisa memicu dua-duanya. Apa tuh, Pak? Contoh, kopi, ada kafein. Itu kafein ini bisa memicu kalau orangnya terus-terusan, kayak saya tuh intake kafeinnya kenceng, dia tekanan sistoliknya akan cenderung meningkat. Jadi bisa jadi prehipertensi. Di saat bersamaan, kafein juga memicu atau mengacaukan produksi asam lambung bagi beberapa orang. Jadinya bisa GERD. Jadi jawabannya adalah sangat jauh. Tapi kalau memicu langsung itu jarang banget. Next nih, Pak. Ada orang yang makan porsinya banyak di atas rata-rata, misal satu setengah porsi atau 2 porsi, tapi dia tuh nggak gemuk dan normal-normal aja, Pak. Itu ada penjelasan secara medis nggak, Pak? Oh ya, jawabannya kemungkinan besar. Namanya kemungkinan diagnosa itu banyak. Kemungkinan pertama cacingan. Ini beneran, bukan ketawa. Cacingan ini bisa terjadi bagi orang yang sering makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Bisa jadi ada cacing pita, cacing tambang, cacing gelang, dan terutama kemproh. Sehingga dia merasa selalu lemas, exhausted, gatal-gatal, perutnya sering kembung, ya. Terus ternyata cacingan perutnya. Nah, hati-hati. Bukan buat insecure, tapi kasus cacingan di negara berkembang dan terutama higienitasnya, sanitasinya buruk itu lumayan sering terjadi. Dan ini lumayan sering terjadi pada anak kecil. Makanya pada usia sekolah, anak-anak tuh biasa dikasih obat cacing di SD. Karena anak saya juga begitu. Dan nomor 2, kemungkinan kedua itu adalah makan banyaknya ini tidak bergizi. Bisa jadi makan berbanyaknya ini dia kebanyakan karbo atau kebanyakan karbonya. Jadi energinya yang berlebih dan komposisi makanannya nggak proper. Sehingga akhirnya ya massa ototnya tidak berkembang dan akhirnya energinya terbuang begitu saja. Endingnya malah gula darahnya yang akan bisa naik. Nah, kemungkinan terakhir adalah yang paling sering terjadi, yaitu adalah metabolisme orang itu beda-beda. Jadi, teman-teman harus tahu bahwa tubuh kita itu kan aksi-reaksi. Jadi, kayak ibaratnya tubuh kita itu hanya melakukan apa yang direaksikan atau diperintahkan oleh si pemilik tubuh tersebut. Jadi, kalau misalkan kita dari kecil, kita hobinya mager, ya otomatis makan dikit, pas tua jadinya gampang gemuk. Karena dari kecil tubuh kita taunya kita tuh mager. Jadi dia akan keep energi. Sehingga ketika makan dikit, ya kelebihan kalori tersebut akan disimpan sebagai cadangan energi. Kalau dari kecil dia aktif, otomatis tubuh taunya orang ini aktif, gampang standby. Jadi ketika makanan masuk, ya akan cepat banget ditabung menjadi glikogen. Itulah alasan kenapa kalau saya tuh selalu mengedukasi orang tua, bahwa kalau mau anaknya tuh atletis di masa tua, harus sering-sering aktif dari kecil, sehingga metabolismenya akan terbentuk. Misal, Anda pengen anaknya tinggi, selain genetik, ya Anda harus rutin mengajak anak Anda tuh latihan dan makan makanan yang bergizi. Ada nggak kelainan metabolisme yang membuat hal seperti ini? Ya, biasanya terkait gangguan tiroid. Contohnya orang pada hipertiroid atau hipotiroid. Itu bisa terjadi kalau hipertiroid, dia tuh aktivitasnya sangat berlebihan, dia sangat standby terus sehingga dia sangat kurus. Kalau hipotiroid malah cenderung lebih gemuk. Nah, 2 gangguan ini bisa dicek di dokter spesialis. Pas, ntar dulu. Oke,
Jadi jelas ya kawan-kawan. Jadi jangan pernah menyalahkan saya genetiknya kurus gemuk kok. Itu sebenarnya terjadi karena habit kalian di masa kecil. Jadi kalian kalau mau atletis, terutama buat anak-anak Gen Alpha nih atau Gen Z yang masih muda, olahragalah dari muda. Itu akan menolong Anda di masa tua. Beneran. Dan tubuh kita tuh bukan yang bodoh gimana kok. Manusia tuh salah satu kemampuan paling keren di dunia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kemampuan untuk adaptasi. Jadi kemampuan manusia yang paling keren itu adalah adaptasi. Bisa adaptasi dengan iklim, adaptasi dengan metabolisme. Jadi buat kalian yang obesitas atau overweight, jangan pernah menyerah, wah aku udah 130 kilo, males. Enggak, kalian tuh tinggal membiasakan habit tiap hari, itu pasti tubuhnya akan adaptasi dan akhirnya tubuh Anda akan kembali ke bentuk ideal. Itu kalau dari saya. Next-nya. Next. Spray yang jarang diganti akan menyebabkan penyakit kulit. Ini fakta. Ini adalah hal yang menurutku patut dikritisi, terutama buat cowok-cowok yang hobinya nggak pernah ganti spray ketika ngekos. Parah. Jadi saya pernah punya temen dan pegawai yang spraynya itu setengah tahun nggak diganti, bajingan. Wah itu parah coy. Wambune wah enak tenan. Padahal itu kan kita ketika tidur berkeringat. Tubuh kita itu akan kekurangan cairan karena keringat kita itu keluar ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur, kita tuh juga membakar kalori. Makanya ketika bangun tidur kita terasa lemas. Nah keringat tersebut kan nempel di kasur. Yang otomatis akan menjadi lembab, humid, dan akhirnya menjadi sarang bakteri. Terutama kalau kasur kalian masih kapuk, nyerep. Nah yang kedua, ada juga orang-orang yang habis pulang kerja itu nggak langsung bilas-bilas, langsung tiduran. Nah itu kan bakteri dari rumah. Dari luar rumah terbawa di spray. Dan akhirnya itu menjadi sarang kutu, jadinya skabies, jamur, bakteri, semut, belalang, kutu busuk, tungau, kelabang, coro, ular, babi ngepet. Nah itu yang akhirnya jorok jadinya. Jadi bisa jadi kalau teman-teman tidurnya gatal-gatal, ya spraynya tolong rutin diganti. Kalau saya sendiri ya 2-3 minggu lah diganti. Tapi kalau kalian rutin keringetan banget ya bisa tiap minggu. Ya, jadi jangan sampai kalian tuh 6 bulan nggak diganti gitu kan. Apalagi spray yang logo tim bola. Masuk. Iya. Ini anak kosan banget toh. Fiorentina. Wis lawas sekali. Kalau dari saya sendiri nyucinya pakai deterjen sayang hijab spraynya. Kenapa? Karena memiliki kemampuan double clean power, ya kan? Jadi double clean power-nya itu dapat membersihkan 7 kali lebih bersih dari deterjen pada umumnya. Jadi sekali kocak, orang lain ini langsung bersih. Ya, bersih tanpa sisa, hilang. Suwek. Tapi dengan catatan itu direndam dulu 30 menit. Jadi untuk merasakan yang 7 kali itu terendam 30 menit. Zeret. Jadi kalau yang lain tuh deterjen lain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang ini zeret. Bayangin kalau deterjen sang hijab buat nyuci sempak. Zeret. Suwek itu langsung ya. Tak bersisa. Tapi kan setahu saya teman-teman pasti nyucinya pakai mesin cuci lah minimal lah ya. Mesin cuci lah yang open sama yang top tuh ya, gitu-gitulah ya kan. Keren lah pokoknya, dan itu ada di packagingnya. Saya pakainya deterjen sayang hijab itu. Walau saya nggak pakai hijab, tapi saya pakainya sayang hijab. Apa saya harus pakai hijab biar saya sayang hijab? Mungkin. Next pertanyaannya. Next. Nah, lanjut nih Pak. Semakin banyaknya busa sabun, nyuci pakaiannya jadi semakin bersih. Nah, ini jawabannya nih sama seperti apakah kalau kita keramas semakin banyak busanya semakin bersih. Apakah kalau kita sikat gigi banyak busanya semakin bersih? Jawabannya belum tentu. Ya, busa tuh sering dikait-kaitkan sama namanya SLS dan sodium laurat sulfat, dan itu bagus kalau buat untuk menyuci yang lumpur. Tetapi bagi orang yang kulitnya hipersensitif, SLS itu bisa menyebabkan gatal-gatal. Nah, untuk yang sabun-sabun tertentu yang tidak mengandung SLS, itu dia justru busanya sedikit. Tapi apakah kemampuannya itu berkurang? Enggak.
Tapi dia akan membuat reaksi tangan kita tuh nggak begitu gatal-gatal. Kan ada tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang nyuci bajunya, terus tangannya gatal-gatal kan. Nah itu biasanya hipersensitif dan nggak cocok sama SLS. Nah, itu harus pakai yang non SLS dan nggak ada paraben. Nah itu contohnya salah satunya deterjen sayang hijab. Dan saya juga kalau kulitnya tuh hipersensitif. Jadi kalau saya itu dingin, suhunya ekstrim, itu kering terus gatal-gatal. Itu alasan kenapa saya sampo-nya juga non SLS, sabun mukanya non SLS, sabun mandinya non SLS, dan sampai deterjennya juga non SLS. Karena hipersensitif, tapi bukan berarti SLS itu jelek. Bagi beberapa orang ya, kalau misalkan lumpur ya masih diperlukan. Cuman bukan berarti yang non SLS itu nggak bagus, karena busanya dikit. Nggak, tetap proper-proper aja, dan justru akan membuat tangan kalian lebih adem. Next. Sit up itu efektif untuk menghilangkan lemak pada perut dan membuat postur badan lebih tegak. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu memiliki otot di bagian perut. Ada rectus abdominis yang paling terkenal, yang bisa dinamakan six pack, ada otot obliknya dan kawan-kawannya lah. Dan sebenarnya sit up itu melatih si rectus abdominis ini akan lebih tension dan lebih bagus. Cuman kalau perutnya itu banyak lemaknya, visceral fatnya, otomatis ya otot rectus abdominisnya akan tertutupi lemak, sehingga kalian nggak bisa flexing. Cara membakar lemak secara efektif, ya artinya kalori yang dibuang harus lebih banyak daripada kalori yang masuk. Ya, jadi itu program 1 hari. Ya, sit up itu bagus untuk melatih otot perut, tapi apakah efektif untuk membakar lemak pada perut? Ada olahraga lain yang lebih banyak membakar kalori. Sepak bola, tenis, badminton. Nah, dan bahkan untuk menghilangkan lemak pada perut itu sistemnya 1 hari. Itu alasan kenapa fat burn dan fat loss itu berbeda. Fat burn itu durasi saat itu aja. Ya, tapi kalau mau menghilangkan lemak perut itu kita fokusnya di 24 jam. Apa yang masuk itu harus lebih sedikit daripada apa yang keluar. Ya, itu alasan akhirnya nanti lemak visceral pada perut itu akan dibakar menjadi energi karena kegiatan seharian ini selalu lebih besar kalorinya dibandingkan kalori intake-nya. Sehingga akhirnya ya lama-kelamaan lemak perutnya akan menghilang. Gitu. Dan ini buat teman-teman, jadi membandingkan olahraga satu yang lain kayak contoh jalan kaki lebih efektif daripada lari. Depends. Kalau dia ternyata larinya sudah bisa zone 2 terus, bisa jadi zone 2-nya lebih efektif untuk melakukan. Nah, setelah larinya ngapain? Kalau setelah larinya dia makan 2 pikul nasi, ya sama aja, seimbang gitu. Nah, tapi kalau dia habis lari bisa tetap defisit, nah nanti bisa terjadi seperti Raffi Pace. Dia berkurang efektif. Jadi kawan-kawan sekalian, pantengin makanan kalian selama 1 hari dan aktivitas kalian 1 hari untuk menghilangkan lemak pada perut. Cuman kan konten selalu ada clickbait. Padahal sebenarnya penjelasannya nggak kayak gitu. Next. Keringetan hebat pada saat demam itu tandanya udah mau sembuh, Pak. Sebenarnya demam itu adalah sebuah reaksi dari tubuh ketika tubuh itu nggak normal. Jadi ibaratnya ada virus, bakteri, jamur itu menyerang tubuh. Namanya corpus alienum. Ya mikroorganisme lah, benda asing. Terus tubuh kita tuh sudah punya pakem, tentara kita. Wih, sopo lagi penyusup. Nah, reaksi pertama tubuh adalah membuat si virus dan bakteri ini tidak bisa berkembang. Si virus dan bakteri itu tidak bisa berkembang di suhu tinggi. Sehingga sistem pertahanan tubuh kita itu akan meningkatkan suhu sistemik kita, badan kita. Jadi akhirnya si virus bakteri ini nggak bisa nyaman, terjadilah demam. Jadi demam adalah defense mekanisme tubuh supaya si virus bakteri dan jamur ini nggak bisa berkembang. Tapi namanya virus bakteri itu kan lebih pintar juga dari imunnya. Jadi even walaupun demam, dia tetap bisa berkembang. Makanya demam, selalu dokter mengatakan, demam itu ditunggu 3 hari. Setelah 3 hari baru bisa dicek lebih lanjut, bisa lewat pemeriksaan penunjang, cek darah lengkap, cek urin, apakah ini dari virus, apakah dari bakteri, apakah dari jamur, atau dari cacing. Karena reaksi cacing juga sering demam. Nah, barulah kita memberikan obat-obatan langsung untuk mengurusi si virus atau bakteri. Cuman khusus virus, itu mengandalkan imunitas tubuh kita itu udah cukup. Makanya rata-rata kalau infeksi virus, dia 5 hari bed rest, sudah akan membaik. Nah, keringat
itu adalah salah satu mekanisme tubuh untuk menstabilkan suhu inti tubuh. Jadi ketika kita keringat, itu demamnya turun. Itu bukan berarti sembuh, tetapi tubuh lagi mereaksikan, oh ternyata sistem peradangannya harus diturunkan nih, karena ternyata virusnya lagi berkurang, maka dia akan berkurang. Jadi reaksi untuk menurunkan suhu inti tubuh. Apakah itu penanda sembuh? Belum tentu, karena pada penderita demam tipoid, dia demamnya rata-rata sore, paginya selalu keringetan, sorenya selalu demam. Dan demam tipoid itu kalau nggak diberikan antibiotik dosis tinggi, dia akan tipoid terus dan akan menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi ingat, pahami mitos fakta ini. Kalau sakit ke dokter, jangan ke ChatGPT. Next. Next, terakhir. Intermittent fasting itu udah pasti aman untuk semua orang. Nah, kalau kamu tanya intermittent fasting aman pada semua orang, ya intermittent fasting itu bukan yang berbahaya gimana. Jadi tentunya aman setiap orang. Tapi apakah cocok pola dietnya dengan setiap orang? Belum tentu. Intermittent fast itu kan adalah salah satu pilihan pola diet. Sama halnya seperti kayak OMAD, one meal a day, atau sama kayak makan makanan yang daging doang tuh, carnivore, atau sama yang vegan. Itu pilihan hidup dan pilihan masing-masing. Saya tidak pernah membenturkan. Kamu nyamannya IF, selama tubuhmu bisa beradaptasi dan kamu nyaman, itu nggak apa-apa. Kamu nyamannya OMAD, dan selama kamu bisa beradaptasi, kamu aman, nggak apa-apa. Kamu mau water fasting selama kamu aman, ya nggak apa-apa. Kamu mau carnivore selama tubuhmu bisa beradaptasi, nggak apa-apa. Kamu mau vegan, tapi kamu mau adaptasi, ya nggak apa-apa. Jadi pada dasarnya pola diet itu adalah pilihan perspektif pribadi yang bisa dikonsulkan dengan nutrisionis atau ahli gizi masing-masing. Bukan sama dokter. Gitu. Jadi, jawabannya kalau, dok mending mana sih intermittent fast sama OMAD? Saya akan jawab, nggak ada mendang-mending. Itu gimana cara tubuhmu beradaptasi dengan dua pola diet itu. Kalau misalkan kamu lebih cocok intermittent fast, beratnya bisa stabil dan turun secara perlahan, ya nggak apa-apa, berarti kamu cocok dengan pola diet itu. Karena pola diet itu personalized, nggak bisa orang A dicocokin dengan orang B. Karena kembali, metabolisme tubuh kan terbangun dari habit dia bertahun-tahun. Itu kalau dari saya. Jadi, buat teman-teman ya jangan hindari pertanyaan membandingkan, mending mana dok, karnivor atau apa. Ya saya sih seneng daging. Cuman saya kalau daging terus tuh kurang sama buah atau sayur, kurang kletus-kletus, ya saya tetap makan. Ya kan pola diet saya dikonsulkan nutrisionis. Tapi kalau kamu suka daging merah tok, karnivor ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Karena tidak ada di dunia ini yang salah total dan benar total. Adanya kombinasi. Itu kalau dari saya. Oke kawan-kawan, itu aja. Sampai jumpa di konten mitos fakta berikutnya.